melawan Mikhail Tal. Waktu itu 1958, kejuaraan catur Uni Soviet Rusia sedang berlangsung. Kedua pecatur itu sangat sadar akan taruhannya. Pemenang akan mengambil langkah maju yang kedua pecatur itu sangat sadar akan taruhannya. Pemenang akan mengambil langkah maju yang signifikan di dalam siklus kejuaraan dunia. Yang kalah akan disisihkan dari kompetisi itu. Pada langkah ke-24, kedua pemain mencapai posisi yang hampir sama. Tal pada langkah ke-24, kedua pemain mencapai posisi yang hampir sama. Tal menawarkan remis kepada lawannya. Tetapi Spassky menolak, yakin menawarkan remis kepada lawannya. Tetapi Spassky menolak, yakin bahwa dia akan memenangkan pertandingan itu dan mencapai jenjang pada tangga yang menuju mahkota kejuaraan catur dunia. Pertandingan itu dan mencapai jenjang pada tangga yang menuju mahkota kejuaraan catur dunia. Tampaknya ia benar. 3 langkah kemudian Tal membuat kesalahan kecil. Spassky mencapai tampaknya ia benar. 3 langkah kemudian Tal membuat kesalahan kecil. Spassky mencapai pinggir dan menekan dengan keras untuk memanfaatkannya. Ia memaksa rajanya Tal untuk keras untuk memanfaatkannya. Ia memaksa rajanya Tal untuk keluar ke tempat yang terbuka, di mana ia berencana menyerangnya secara berbarengan dengan menteri dan bentengnya. Di bawah tekanan yang berat, Tal dipaksa menggerakkan rajanya yang tak terlindung ke depan. Tampaknya hitam sedang berjuang pertempuran dalam yang akan membuatnya kalah. Raja yang dibiarkan tak terlindung dan mudah diserang di dalam tahap pembukaan dan pertengahan dari dibiarkan tak terlindung dan mudah diserang di dalam tahap pembukaan dan pertengahan dari sebuah permainan rentan bagi serangan yang mengancam dari serombongan pasukan yang tidak bersahabat. Itulah sebabnya mengapa para pecatur biasanya berusaha memasukkan raja mereka secepat mungkin ke dalam kastil. Jelaslah, rajanya Tal yang tak terlindung tampak tidak aman. Tetapi Spassky sama sekali tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu. Lebih buruk lagi, lawannya mulai memutar-mutar realitas catur di dalam kepalanya. Daripada menjaga rajanya, Tal melakukan yang sebaliknya. Dia menggunakan dalam kepalanya. Dia menggunakan posisi raja yang terbuka itu untuk memelopori suatu penyerbuan. Hanya dalam beberapa langkah, posisi raja yang terbuka itu untuk memelopori suatu penyerbuan. Rajanya Tal beralih dari mangsa menjadi penyerang, dan Spassky dipaksa untuk menyerah. Permainan catur bersifat paradoksikal. Kelemahan dapat menjadi aset di tangan dan pikiran seorang pemain yang ulet. Setiap ketidakberuntungan di atas papan catur dapat menyembunyikan suatu keuntungan potensial. Susunan bidak yang berantakan keuntungan potensial. Susunan bidak yang berantakan membuat raja terbuka untuk diserang. Bayangkan langkah raja itu ke pinggir, keluar dari barisan yang tak terlindung, sehingga benteng dapat menggantikannya. Lawan Anda mungkin telah berharap memanfaatkan baris itu untuk dapat menggantikannya. Untuk menyerang Anda. Sekarang benteng Anda dapat menggunakannya untuk menyerang lawan. Misalnya bidak yang lemah. Seringkali ia gagal menjalankan misi pertahanannya. Ditinggalkan misalnya bidak yang lemah. Ditinggalkan sendirian dan tak berdaya, ia juga dapat menghabiskan sumber-sumber daya yang dibawa untuk menjaganya. Lalu gerak pasukan terbatas karena membelanya. Tetapi mungkin ada suatu jalan yang lebih baik. Daripada menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melindungi bidak, para pejuang dapat mengubah perspektif dengan harapan membebaskan bidak dengan cara menguntungkan. Barangkali lawan harus mengompromikan posisinya sendiri, bidak dengan cara menguntungkan. Untuk dapat menangkap si bidak. Jika lawan berbuat demikian, bidak itu dan masalah-masalahnya untuk dapat menangkap si bidak. Lenyap bersama serangan balasan baru yang dilancarkan pihak yang bertahan.
Dalam permainan catur, kelemahan akan tetap menjadi kelemahan jika seorang pemain tidak dapat dalam permainan catur. Kelemahan akan tetap menjadi kelemahan jika seorang pemain tidak dapat menemukan kekuatannya yang tersembunyi. Dengan membalikan satu prinsip permainan menemukan kekuatannya yang tersembunyi. Dengan membalikan satu prinsip permainan catur untuk menyingkapkan prinsip lainnya, Tal memperlihatkan bahwa untuk menyingkapkan prinsip lainnya, Tal memperlihatkan bahwa raja yang lemah dapat menjadi kuat. Persis demikian itu. Kembali ke masa-masa depresi besar, seorang pebisnis yang kembali ke masa-masa depresi besar, seorang pebisnis yang cerdas, bertindak berdasarkan ilham kreatif yang sama, dan karenanya